Kembali bersama kami di Cerita Hidup. Episode kali ini kita akan mendengarkan kesaksian luar biasa dari seorang mahasiswa. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya dengan berbagai potensi luar biasa yang ada di dalam dirinya. Baik itu potensi spiritual, intelektual, talenta, dan lain sebagainya. Namun, seringkali semuanya itu kurang disadari oleh dirinya. Bahkan perasaan tidak mampu, rendah diri, dan takut menghadapi masa depan sering dialami oleh seseorang. Andra adalah lulusan Sekolah Tinggi Teologi Ephatha Salatiga. Ia berasal dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Datang di STT Ephatha Salatiga dengan perasaan tidak percaya diri akan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Karena ia harus menghadapi masalah akademis dan pengembelengan karakter untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ia nyaris gagal dan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Mari kita saksikan bersama bagaimana Andra bergumul dan berbagi pengalamannya bersama Tuhan yang mengubahkan hidupnya sehingga ia mengerti panggilannya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Sidang yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa bersaksi. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan bagaimana proses Tuhan dalam setiap kehidupan saya sehingga saya bisa kuliah di STT Ephatha seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya ke STT Ephatha sekitar bulan 6 2019, sebenarnya saya sudah mendaftar di salah satu universitas di Mamuju dan saya sudah mengisi formulir, tinggal saya pergi tes seperti itu. Tetapi 1 minggu sebelum saya pergi tes, tiba-tiba orang tua saya mengatakan dia dapat informasi dari Pak Efta dan Kak Sarni juga. Kebetulan Kak Sarni pada waktu itu pulang, jadi orang tua saya tahu kalau dia dapat informasi kalau ada kampus di Salatiga. Dia bilang itu sekolah pendeta seperti sekolah hamba Tuhan seperti itu. Jadi dia memberikan tawaran kepada saya dalam waktu 1 minggu itu saya diberikan kesempatan untuk bergumul, untuk memilih antara saya kuliah di Mamuju dan di Jawa ini. Dan dalam waktu 1 minggu ini saya benar-benar bimbang karena harus orang tua saya bilang kamu harus memilih salah satu kampus ini untuk kamu bisa tempati. Dan dalam waktu 1 minggu ini selain saya berdoa, yang saya lakukan juga saya bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar saya yang sudah sukses seperti itu. Jadi saya meminta pendapat dari mereka, kemudian kebanyakan dari mereka mendukung saya untuk sekolah hamba Tuhan. Dan keluarga besar saya juga semuanya saya tanya dan mereka sangat mendukung saya untuk kuliah di STT Ephatha. Dan akhirnya di hari terakhir saya bergumul, saya berdoa, kemudian saya benar-benar yakin untuk kuliah di STT Ephatha. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya mau melangkah ke STT Ephatha ini, berangkat dari kampung saya ke Salatiga, bukanlah hal yang mudah karena banyak biaya yang saya butuhkan, sedangkan saya juga yang menjadi bahan pertimbangan saya untuk memilih STT Ephatha itu. Yang pertama karena orang tua saya mengatakan bahwa itu ada beasiswa. Kemudian yang saya pikirkan juga karena saya mempunyai 2 kakak yang masih kuliah di Mamuju.
dan itu sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak. Jadi itu yang saya mengalah lagi. Saya bilang sama orang tua saya, oke, saya akan pergi ke Jawa karena itu beasiswa, jadi orang tua saya tidak terlalu terbebani seperti itu. Jadi itu yang menjadi bahan pertimbangan saya sehingga saya memilih kuliah di STT Fata. Jadi saya benar-benar belum tahu kalau itu adalah panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Singkat cerita, ketika saya mau berangkat ke STT Fata, saya benar-benar merasakan pertolongan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Tapi itu saya belum sadar kalau itu sudah menunjukkan bahwa ini loh panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Segala biaya yang kamu butuhkan sekitar 6 juta lebih Tuhan cukupkan, sehingga saya boleh di bulan Juli saya boleh berangkat dari kampung saya ke Salatiga ini. Dan ketika saya sudah mulai kuliah dari semester 1 dan sampai saat ini sudah tingkat akhir, banyak proses Tuhan yang saya alami, banyak pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Ketika awal saya memasuki STT Fata, sempat saya ragu apakah saya mampu menyelesaikan studi saya di tempat ini, apakah saya mampu mengikuti panggilan Tuhan. Karena ketika saya awal masuk di STT Fata sudah diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, melewati orientasi dengan pembentukan yang luar biasa. Dari situ saya sudah mulai ragu, saya sempat bilang sama orang tua saya, kalau saya kayaknya nggak mampu, kayaknya pulang aja karena prosesnya luar biasa sekali. Dan puji Tuhan ketika saya mengikuti satu sesi di orientasi itu, ada salah satu dosen atau pimpinan STT Fata yang mengatakan, yang menguatkan saya, dia mengatakan bahwa jika Tuhan yang memanggil kamu ke tempat ini, Tuhan juga akan bertanggung jawab atas seluruh kehidupanmu. Dan itu yang saya amini, itu yang menguatkan saya, itu yang meneguhkan saya sehingga saya bisa bertahan sampai saat ini. Saya percaya bahwa dari awal Tuhan sudah memanggil saya, Tuhan juga akan memelihara setiap kehidupan saya. Dan itu terbukti Bapak Ibu ketika saya mulai dari semester 1 sampai semester 7. Ada satu ayat yang menjadi pegangan saya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Inilah ayat pegangan saya selama kuliah di STT Fata. Yang saya lakukan hanya bisa menyerahkan setiap pergumulan saya, setiap kesulitan yang saya alami dari perkuliahan, apapun itu yang menjadi pergumulan saya selama di STT Fata. Inilah yang saya lakukan, yaitu hanya bisa berserah kepada Tuhan, hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan saya, sehingga sampai saat ini saya boleh ada, semua itu karena anugerah Tuhan. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memilih saya dan sudah mulai pelayanan. Itu satu hal yang luar biasa yang boleh saya rasakan dalam setiap kehidupan saya. Saya tidak pernah menyangka orang saya seperti ini yang dulunya hidup jauh daripada Tuhan, yang tidak pernah hanya ke gereja, hanya seperti itu, hanya bisa dikatakan bahwa Kristen KTP seperti itu. Tetapi puji Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan saya sehingga saya boleh dipanggil untuk kuliah di STT Fata. Dan saya bersyukur saya sudah mulai pelayanan, baik pelayanan sekolah minggu, pelayanan pikat, semua itu karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Tidak terasa saya sudah hampir 3,5 tahun di Salatiga ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, semua itu karena pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, dari kesaksian saya ini, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, apapun yang menjadi kesulitan kita saat ini, mari kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Dan jangan hanya menyerahkan kepada Tuhan, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan bertindak dalam setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap pergumulan kita tepat pada waktunya. Mungkin ini saja kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah sahabat Blessing Ministry, kesaksian yang luar biasa. Melalui disiplin rohani, mengenal Tuhan lebih dalam, dan pengembangan karakter, maka seorang pribadi akan lebih berarti dan indah di hadapannya. Seperti apa yang disampaikan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis,
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih telah mengikuti kami dari awal hingga akhir pada episode kali ini. Dan tetap ikutilah Evata Blessing Ministry, karena kami akan memberikan kesaksian dan pengalaman luar biasa tentang pergumulan anak-anak Tuhan yang akan menguatkan kita sekalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada sahabat-sahabat yang lain agar terberkati selalu. Sampai bertemu kembali dalam episode-episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.